Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nas usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jemaah Jumat rahimakumullah, bersyukurlah bagi kita semua yang tinggal di negara Indonesia. Di negeri kaya raya ini kita dapat beribadah dengan mudah. Hampir di setiap desa dan perkotaan tempat ibadah seperti masjid, mushola ataupun langgar dapat kita jumpai. Berbeda dengan saudara kita yang hidup di luar negeri, di mana penduduk muslimnya minoritas. Bahkan ada sebagian saudara-saudara kita di luar negeri harus menempuh perjalanan berpuluh kilometer, bahkan berjam-jam hanya untuk menemukan masjid untuk sholat 5 waktu atau sholat Jumat. Waktu 24 jam sehari semalam tidak terdengar suara azan berkumandang, kecuali alarm di handphone masing-masing bagi yang memasangnya. Sementara saudara kita yang hidup di tanah kelahiran para nabi Palestina harus berjuang masuk ke Masjid Al-Aqsa dengan cara tidak mudah. Mereka melaksanakan sholat di bawah ancaman bom dan peluru yang siap kapan saja menghujani mereka. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, insyaallah, kondisi di atas berbeda dengan kondisi kaum muslimin di Indonesia. Kaum muslimin dengan mudah menjumpai masjid. Setiap kali masuk waktu sholat terdengar azan berkumandang 5 kali sehari. Bangunan masjid pun tak tampak indah karena masyarakatnya bergotong royong membangun masjid. Namun satu hal yang menjadi catatan kita semua adalah ghirah atau membangun masjid secara fisik harus diimbangi dengan semangat membangun dan memakmurkan masjid. Karena pemanfaatan fungsi salat berjamaah terlihat belum maksimal. Rasulullah SAW mengingatkan agar jangan sampai terjadi di kemudian hari semangat membangun masjid secara fisik tidak dibarengi dengan memakmurkan masjid. Jangan sampai terjadi kaum muslimin saling membanggakan masjidnya, namun tidak diiringi dengan kualitas memakmurkan masjidnya. Akhirnya masjid megah, mewah, indah, tapi sedikit yang mengunjunginya. Dari Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, la taqumus sa'ah hatta yatabahan nas fil masajid. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai orang-orang saling membanggakan masjidnya. Hadis riwayat Abu Daud. Memakmurkan masjid merupakan salah satu tanda kesempurnaan iman seseorang muslim. Rasulullah SAW bersabda, idza ra'aitum rajul yu'tadul masjida fashhadu lahu bil iman. Jika kalian melihat seseorang rutin ke masjid, di antaranya melaksanakan sholat berjamaah, maka
saksikanlah bahwa dia adalah orang yang beriman. Hadis riwayat Tirmizi. Allah Ta'ala juga memotivasi kita semua untuk memanfaatkan masjid dengan beragam kegiatan yang bernilai ibadah. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nur ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fi buyutin adhanallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbahu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan waktu petang. Quran surah An-Nur ayat 36. Hadirin rahimakumullah, sejarah mencatat ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya hijrah dari Mekah ke Madinah, bangunan yang pertama kali didirikan adalah Masjid Quba. Pertanyaannya, mengapa Rasul tidak mendirikan penginapan ataupun gedung pertemuan untuk kaum muhajirin? Jika Rasul egois dan tidak memikirkan umat, maka bisa saja Rasul meminta dibangunkan rumah megah untuk dirinya dan kaum muhajirin. Namun beliau memilih membangun masjid. Tidak lama setelah itu dibangunlah Masjid Nabawi pada tanggal 18 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah. Meski bangunan masjidnya tidak terlalu megah, mewah, kokoh dan indah seperti masjid sekarang ini, namun masjid pada zaman Nabi selalu ramai dan makmur. Disinilah menjadi PR kita semua, bagaimana kaum muslimin harus belajar banyak dari fungsi masjid pada zaman Rasulullah SAW. Harapannya, dengan mengetahui fungsi masjid pada zaman Nabi, dapat menginspirasi dan memberi semangat untuk memakmurkan masjid Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, secara ringkas ada 3 fungsi penting masjid pada zaman Rasulullah SAW. Yang pertama, sebagai sentral ibadah. Rasulullah SAW dan para sahabat menjadikan masjid sebagai kegiatan sentral ibadah. Di antara yang utama adalah salat berjamaah. Rasulullah SAW memotivasi para sahabat untuk agar menjaga salat berjamaah di masjid. Dalam sebuah hadis dikatakan yang artinya, salat berjamaah lebih utama dari salat sendiri sebanyak 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sejarah mencatat para sahabat begitu antusias menunaikan salat berjamaah di masjid. Di antaranya adalah Sya'ban radhiyallahu an, yang rela menempuh perjalanan kurang lebih 3 jam hanya untuk mendapatkan salat berjamaah. Begitu juga Abdullah bin Ummi Maktum yang buta, rela berjalan di kegelapan malam dan terik panasnya matahari untuk mendapatkan kemuliaan salat berjamaah. Kaum muslimin rahimakumullah, fungsi masjid yang kedua adalah masjid sebagai sarana pembinaan umat. Dengan berkumpulnya kaum muslimin di masjid, hal ini semakin mempermudah Rasulullah SAW dalam melakukan pembinaan. Dengan pembinaan dan pengajaran ajaran Islam, lahirlah tokoh-tokoh yang berjasa dalam pengembangan Islam ke seantero dunia. Di antaranya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan lain sebagainya. Sepeninggal Rasulullah, tradisi pembelajaran di masjid terus-menerus berkembang dan menorehkan sejarah peradaban hingga pada kalangan Khulafaur Rasyidin. Spirit inilah yang menginspirasi berdirinya universitas tertua di dunia, yaitu Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir, yang pada mulanya merupakan kegiatan belajar mengajar di Masjid Al-Azhar yang dibangun pada masa dinasti Fatimiyah. Berkaitan dengan fungsi masjid tersebut, marilah kita makmurkan masjid dengan mengadakan kegiatan yang bermanfaat seperti majelis ilmu, diskusi agama, tempat konsultasi agama bagi masyarakat yang membutuhkan, kemudian tempat pembinaan bagi para remaja muslim dan lain sebagainya. Insyaallah dengan mengadakan program semacam ini, masjid akan makmur.
begitu juga dengan masyarakatnya. Kaum muslimin rahimakumullah, fungsi masjid yang ketiga adalah masjid sebagai sarana mempersatukan umat. Sesaat setelah hijrah, Rasulullah SAW membangun Masjid Quba dan Nabawi yang salah satu fungsinya adalah sebagai sarana mempersatukan dan mempersaudarakan semua kaum muhajirin dan ansar yang berbeda-beda suku, bangsa, ras maupun warna kulit. Di masjid mereka kaum muslimin dapat saling bersilaturahmi, saling mengenal satu sama lain, duduk dan sujud sama rendah, berdiri sama tinggi, tidak membedakan status, harta, pangkat ataupun jabatan. Begitulah indahnya Islam. Dalam ajaran Islam paling mudah mengatur barisan yang jumlahnya ratusan ribu bahkan jutaan manusia. Kita bisa menyaksikan di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi hanya dengan mengumandangkan azan dengan sendirinya mereka berduyun-duyun meninggalkan segala aktivitas pekerjaan dan perdagangan. Ketika iqamah dikumandangkan, dengan sendirinya mereka merapikan saf tanpa harus diatur. Kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah beberapa fungsi masjid di zaman Rasulullah SAW. Semoga kita semua terinspirasi dan semakin semangat untuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala, minimal dengan hadir salat berjamaah di masjid yang kita cintai. Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amarakum wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'i fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi bi qudsih wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واهزل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلى كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلزلة والمحن وسوء الفتنة والمهانة ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.